Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Materi pada hari ini yang akan Ibu bawakan adalah hakikat kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan dan wirausaha ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan wirausaha, yang kedua tipe-tipe wirausaha, dan yang ketiga karakter wirausaha. Pada pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Apa sih kewirausahaan itu? Secara harfiah, kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha diberi awalan ke dan akhiran an yang bersifat membuat kata benda wirausaha mempunyai pengertian abstrak, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan wirausaha. Apabila wira diartikan sebagai berani dan usaha diartikan sebagai kegiatan usaha yang komersial maupun non-usaha dan non-komersial, dapat disimpulkan kewirausahaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan usaha atau non-usaha. Pengertian yang tadi itu adalah pengertian kewirausahaan secara harfiah ya. Ada juga beberapa pengertian kewirausahaan menurut pendapat para ahli. Kalian bisa lihat tampilannya di video ini. Lanjut ke pengertian wirausaha. Wirausaha terdiri dari kata wira dan usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, dan pejuang. Sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan yang bersifat komersial maupun non-komersial. Sehingga dapat disimpulkan wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Selain pengertian tadi, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian wirausaha. Kalian bisa lihat di tampilan video ini ya. Kembali ke tampilan pokok bahasan. Setelah saya jelaskan pokok bahasan yang pertama tadi, sekarang saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua, yaitu tipe-tipe wirausaha. Ada 3 tipe wirausaha. Yang pertama yaitu tipe wirausaha sosial atau disebut socialpreneur. Yang dimaksud wirausaha sosial di sini yaitu seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Hasil yang ingin dicapai tipe wirausaha sosial ini bukan sebuah keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Kemudian tipe yang kedua yaitu intrapreneur. Intrapreneur adalah seseorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas serta mentransformasi suatu mimpi atau gagasan menjadi usaha yang menguntungkan untuk dioperasikan dalam lingkup perusahaan. Intrapreneur di sini bukan sebagai pemilik usaha ya, melainkan bekerja kreatif dan inovatif yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Lalu tipe yang ketiga yaitu technopreneurship. Technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha
dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, technopreneurship adalah proses penciptaan suatu usaha dengan menggunakan media teknologi. Lalu ke tentang pokok bahasan. Pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu karakter wirausaha. Karakteristik wirausaha merupakan sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Di buku kalian ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu kemampuan mengenali peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan. Pengenalan suatu peluang biasanya dihasilkan dari pengetahuan dan pengalaman pribadi seorang wirausaha dalam menjalankan proses usaha. Poin yang kedua yaitu berani mengambil risiko. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Apabila wirausaha dapat memperhitungkan risiko secara tepat, maka akan memperoleh banyak keuntungan. Poin yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dengan menggabungkan, mengubah, atau memodifikasi ide yang telah ada. Seorang wirausaha yang kreatif akan bekerja keras dan terus-menerus meningkatkan ide dan solusi dengan membuat perubahan dan perbaikan secara bertahap terhadap karya-karya mereka. Sebuah produk disebut kreatif ketika produk itu baru dan tepat. Maksudnya adalah produk yang baru itu merupakan produk yang orisinil, sedangkan produk yang tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tepat waktu. Poin yang keempat, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan berinovasi. Inovasi adalah proses menambahkan sesuatu yang baru terhadap suatu produk atau proses yang ada agar produk atau proses tersebut menjadi lebih baik. Poin yang kelima, seorang wirausaha harus selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki komitmen, karena tanpa komitmen yang sungguh-sungguh terhadap suatu pekerjaan yang digeluti, maka seorang wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Poin yang keenam, memiliki jiwa kepemimpinan. Maksudnya, seorang wirausaha selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru yang berbeda, sehingga ia menjadi pemimpin atau pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Dan poin ketujuh atau poin terakhir adalah seorang wirausaha harus mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Saya rasa